penampang komposit. Penampang komposit ini maksudnya penampang yang terdiri dari sejumlah bentuk-bentuk yang kita sudah kenal, ya. Tapi gabungan, ya. Seperti tadi ada trapesium, gitu ya. Kita bisa bagi jadi segi 4 dan segitiga misalnya. Atau begini gitu ya. Seperti L begini. Kita bisa bagi jadi 2 buah segi 4 ya. Satu segi 4 yang ini, satu lagi segi 4 yang sebelah sini. Ya. Atau ya terserah lah, saya bisa gabungkan macam-macam lah ya. Ada segi 4 dengan setengah lingkaran misalnya ya. Setengah lingkaran. Nah, gitu ya. Ngomong-ngomong sentroid setengah lingkaran Anda tahu di mana? Kalau segini sentroidnya ada di mana? Kalau dari sininya sih pasti di tengah-tengah ya. Antara kiri dan kanannya pasti di tengah. Vertikalnya berapa tinggi sentroidnya? Mestinya di sini nih. Berapa ini Y barnya? Ada yang ingat? Ini termasuk yang mestinya dikenal gitu ya. Kalau lingkaran sih jelas di tengah-tengah sentroidnya seperti ini. Segi 4 juga cukup jelas. Tapi kalau setengah lingkaran, sebentar, powernya 4R per 3 pi bukan ya Pak? 4R per 3 pi, tapi pakai bukan. Rasanya segitu ya. Jadi ini kalau ini R itu adalah jarak ini, jari-jarinya. Ini 4R per 3 pi ya. Kalau pakai diameter jadinya 2 diameter. Jadi penampang yang begini kita sebut komposit. Tidak hanya, bisa saja tidak hanya 2, bisa 3, 4 gitu ya. Penampang begini misalnya. Ini dinding penahan tanah biasanya bentuknya tuh begini. Jadi inersianya kita hitung dari segi 4 yang satu ditambah dengan segi 4 yang satunya lagi ditambah segi 4 yang ketiga misalnya ya. Jadi kita bagi-bagi menjadi penampang-penampang yang kita kenal karakteristiknya ya. Nah, penampang yang begini itu namanya penampang komposit. Ini mungkin langsung dengan contoh saja ya. Misalnya begini. L begini, saya kasih angka aja ya. Ini berapa? 80 mm. Ini 20 mm misalnya. Ini juga 20 mm. Ini 100 mm. Misalnya begitu ya. Lalu tentukan apa yang enaknya. Sentroid aja dulu. Lokasi sentroid penampang di atas. Itu ya. Oke. Kalau penampang ini 1 segi 4 saja kita tahu sentroidnya ada di mana. Atau segitiga saja juga kita tahu. Lingkaran dan setengah lingkaran tadi juga kita sudah tahu.
ini penampangnya ya, nggak mungkin dihafalkan posisi sentroidnya. Tapi kita bisa bagi penampang ini jadi dua bagian. Misalnya dengan memotong di sini ya, memisahkan di situ. Sehingga kita punya penampang satu yang ukurannya 100 mm kali 20 mm. Lalu penampang dua ukurannya tinggal 60 mm kali 20 mm. Oke. Nah, kita perlu mencari sentroid. Lokasi sentroid itu X bar dan Y bar ya. Jadi entah di mana sentroidnya, saya buat aja dulu. Sentroidnya di sinilah ceritanya. Ya. Tapi kita belum tahu di mana posisinya. Nah, kalau mau menunjukkan lokasi ini, kita harus buatkan referensinya. Karena soalnya belum memberikan referensi, ya Anda boleh kasih aja referensinya. Misalnya referensinya ini sumbu X ya, yang ada di sini. Sehingga jarak ini adalah Y bar yang harus kita cari. Kemudian sumbu Y-nya misalnya saya pasang di tepi paling kiri. Dan jarak ini adalah X bar yang ingin kita cari ya. Jadi sentroid ini artinya nyari X barnya sama dengan berapa, Y barnya sama dengan berapa. X bar dan Y bar baru bisa kita hitung kalau kita tetapkan sumbu referensinya ya. Jadi nilainya ini bisa macam-macam ya. Kalau X-nya saya taruh di bawah sini, ya nilai Y barnya berbeda. Titik C-nya harusnya tidak akan pindah-pindah ya. Nanti akan tetap di tempat yang sama ya. Ya, tapi nilai X bar dan Y barnya tergantung sumbu referensi yang Anda pasang ya. Biasanya sih kita taruh di sisi terbawah dan terkiri dari penampang ya, kalau masih bisa masangnya seperti itu. Kalau tidak ya di tempat lain yang memudahkan perhitungan lah. Jadi ini sumbu X referensi kita dan ini sumbu Y ya. Oke. Sentroid tadi definisinya apa? Nggak ingat ya? Atau formulanya? Dari momen pertama kalau tidak salah tadi ya. Qx itu adalah A kali Y bar. Qy itu adalah A juga kali X bar ya. Dan kita bisa hitung satu persatu. Yang satu dengan yang dua, ini yang nomor satu. Ini yang nomor dua. Jadi Qx itu adalah Qx1 ditambah Qx yang kedua ya. Qx dari penampang segi 4 yang satu tambah Qx dari penampang yang kedua. Nah, yang satu ini nilainya adalah A1 Y bar 1. Qx2 mestinya adalah A2 Y bar 2 ya. Yang Q-nya nanti dulu ya. Oke, A1 karena ini segi 4 biasa kita sudah bisa hitung. Lebarnya 20, tingginya 100. Y barnya berapa? Untuk segi 4 yang kiri ini. Y bar itu jarak dari sini ke sentroidnya dia sendiri. Ini kan segi 4 jadi sentroidnya kita tahu. Kalau tingginya 100, jarak ke sentroidnya 50 Pak. Ya. 50 itu adalah Y barnya penampang 1. Kemudian yang kedua itu yang ini. Lebarnya tinggal 60 karena kita potong di sini ya, karena saya potong di sini. Anda boleh saja potong ke sana, yang bagi duanya terserah ya. Ini 60, tingginya 20, Y barnya untuk penampang ini 10 ya. Nah, sisanya tinggal dihitung. (20 kali 100 kali 50 tambah 60 kali 20 kali 112.000 Qx-nya. Milimeter pangkat 3 ya. Yang ditanya bukan Qx tapi Y bar ya. Jadi tinggal kita balikkan aja. Y barnya adalah Qx per A. Qx-nya sudah dapat 112.000. A-nya luas. Luas adalah ya luas 1 ditambah luas 2 ya. Yang satu belum dihitung juga ya. Atau ditulis saja formulanya ya.
20 kali 100 ditambah ini 60 kali 20 ya. Berapa tuh? Dibagi 2000 tambah 1200 ya. 35. Oh, angkanya bagus. 35 mm ya. Oke, jadi sentroid itu posisinya 35 mm di atas sumbu X. Sumbu Y-nya ya kita lakukan lagi hal yang sama dengan Y. Ya. Jadi Y bar sudah, ini udah cek. Nilainya 35 mm. X bar kita cari dari QY, karena formula QY itu adalah A kali X bar. Dan ini bisa kita hitung dari QY penampang 1 ditambah QY penampang 2. Demikian. QY 1, QY 2. Dan nilainya adalah A1 X bar 1 ditambah A2 X bar 2 ya. A1-nya 20 kali 100, X barnya ke kanan 10 ya. Ditambah yang kedua ini 60. 20 kali berapa tuh? Sentroidnya ada di situ. 50, Pak. Berapa? 50. 50 ya. Iya. 20 ke sini, 30 ke tengah-tengahnya ya. Jadi ini 50. Rp20.000 60. 80.000. Mudah-mudahan saya nggak salah hitung. Kalau ada yang keliru Anda perbaiki ya. Milimeter pangkat 3. Itu baru momen pertama terhadap sumbu Y. X barnya adalah Y per A. Ya ini 80.000. Dibagi dengan luasnya. Luasnya tadi saya nulisnya masih begitu. Belum saya jumlahkan ya. Sudahlah. Saya tulis saja 20 kali 100 tambah 60 kali 20 ya. Ya. Wah, ini angkanya pas ya. 25 mm ya. Oke, jadi sentroidnya adalah 25 mm di kanan sumbu Y dan 35 mm di atas sumbu X. Jadi demikian. Nah, kita tinggal mengkombinasikan saja apa penampang-penampang yang kita kenal. Lalu bisa dicari sentroidnya. Ini membaginya bisa seperti ini. Ya. Bisa juga tadi begini, bisa juga gini ya. Jadi satunya yang sebelah sini, duanya yang bawah seperti ini. Jadi ini 20 kali 80, yang satunya 80 kali 20 lagi ya. Jadi dua penampang yang sama besar tapi orientasinya berbeda. Atau bisa juga Anda bikin yang besar dulu. Ya, begini. Ini nomor satunya. Yang seluruhnya. Kemudian dikurangi dengan yang kosong ini. Tapi tandanya harus kurang ya. Jadi Anda bekerja dengan penampang yang ukurannya 80 mm kali 100 mm. Luasnya dikalikan dengan jarak sentroidnya bisa dihitung. Dikurangi dengan luas yang ini. Yang tidak ada ini. Yang
tidak ada luasannya, dikalikan dengan jarak sentroidnya, nanti kita akan mendapatkan X bar dan Y bar yang sama. Ya. Ada banyak cara ya. Bisa menjumlahkan, dipotong-potong jadi kecil-kecil, atau ambil dulu yang besarnya, kemudian dikurangkan dengan yang bolong-bolongnya.